melupakan hal ini. Jadi Islam gak bisa dipisahkan dari unsur budaya. Kalau kemudian kita pisahkan, lebih cenderung kita hanya pada masalah-masalah keagamaan saja. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat individual, cenderung ibadah sendiri. Pada akhirnya kita akan lepas dari karakter agama kita, dari karakter dan hakikat siapa kita yang sebenarnya. Islam tidak seperti itu. Islam tidak pernah melepaskan. Makanya Anda melihat kenapa Islam itu sangat menekankan hal-hal yang bersifat ijtima, bersifat sosial. Hablum minan nas dengan hablum minallah, satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan hakikat agama Islam. Satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Kalau dalam bahasa hakikat, ya pada akhirnya hablum minan nas, hubungan antar manusia ini sebagai pembuktian hablum minallah kita. Jadi dalam kehidupan hablum minan nas kita, hubungan sosial muamalah kita dengan orang sekitar kita, ini dalam warna, dalam sebegah warna apa? Dalam warna ilahiyah, ketuhanan, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Artinya hablum minan nas adalah bentuk ibadah itu sendiri. Jadi nggak bisa dilepaskan. Jadi ketika Anda menolong orang lain, Anda menolong karena Allah. Allah hadir di sana. Allah hadir dan Anda memang harus menghadirkan Allah. Artinya bantuan Anda tidak lain adalah bentuk Anda untuk fa bi ni'mati rabbika fahaddits, untuk menghadirkan dan menyampaikan kepada mereka bahwa Allah itu bersama-sama dengan, sehingga mereka lebih mengenal Allah, mereka kembali kepada Allah. Orang-orang miskin bukan pada akhirnya ketika mendapatkan bantuan Anda itu ingat kepada Tuhannya. Kadal faqr ayyakuna kufran, karena terkadang kesusahan, penderitaan, kefakiran itu membuat orang jauh dari Tuhannya. Bisa jadi kufur orang, dia bisa menyalahkan Tuhannya, dia bisa berprasangka buruk kepada Tuhannya ketika dia melihat keadaan dirinya yang serba susah, yang gak punya apa-apa. Pada akhirnya dia mempertanyakan kebijakan Tuhan, mempertanyakan keadilan Tuhan. Lalu ketika dia melihat diri Anda yang begitu bergelimang harta dan kemewahan, tapi tidak memberikan bantuan kepada mereka, dan Anda merasa bahwa diri Anda sebagai seorang muslim, berarti tanpa Anda sadari Anda sedang menjauhkan mereka dari Tuhan mereka. Jadi Anda harus hadir di tengah-tengah mereka, memperkenalkan bahwa Allah itu ada denganmu, Allah itu bersama-sama denganmu. Saya ini adalah utusan Allah, seakan-akan begitu. Engkau rasul bagi mereka, engkau penolong bagi mereka, engkau adalah wakil Allah, hadir untuk mereka. Jadi tidak perlu Anda dilihat. Terus terang, kita kalau memperhatikan di sekeliling kita banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Allahu Akbar. Ketika Allah katakan summun bukmun umyun, ya benar memang. Allah ini berbicara tentang hakikat kita. Kita ini dikatakan orang yang tuli, tidak mendengar keluh kesahnya orang, tidak mendengar rintihan orang, rasa sakit orang, penderitaan orang, rintihan orang yang kelaparan. Kita tidak melihat itu. Kita tidak melihat erangan kesakitan orang. Kita betul-betul dalam keadaan tuli, summun. Kita nggak mendengar itu. Kita asyik dengan diri kita. Kita asyik dengan pujian-pujian orang tentang diri kita. Kita asyik tentang hal-hal yang berhubungan dengan diri kita. Kita hanya ingin mendengar cerita tentang kita, kebaikan kita. Tapi kita tidak mampu mendengar apa yang dirasakan oleh orang lain, penderitaan orang lain, rintihan orang lain yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Bukankah Allah itu pada
orang-orang yang butuh, kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang-orang yang seagama, semazhab dengan Anda, tidak, kepada siapa saja, karena Allah itu milik siapa saja. Jangan membeda-bedakan dan tidak bisa membeda-bedakan. Pernah di zaman Nabi ada seorang Yahudi yang kelaparan, yang nggak punya apa-apa, didatangin oleh Nabi. Nabi datang ke rumahnya membawakan sesuatu, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, dia seorang Yahudi. Kata Nabi, Islam datang untuk memberikan kasih sayang kepada siapa saja, kemanusiaan. Kan seperti itu. Kenapa kita kemudian harus menciptakan sekat-sekat keagamaan, sekat-sekat pemikiran? Ini semua tidak lain adalah hijab-hijab kita untuk bisa mengenal Tuhan, untuk sampai kepada Allah. Tanpa kita sadari, harus dipecahkan berhala-berhala. Hal seperti itu berhala. Hijab kita untuk bisa sampai mengenal Tuhan. Tuhan itu universal. Agama Islam itu universal. Jangan sampai agama, keyakinan kita kemudian menjadikan kita keras, menjadikan kita kaku, menjadikan kita begitu kejam dan zalim. Tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan, hanya gara-gara kita melihat bahwa mereka berbeda dengan kita. Kemudian kita datang kepada agresi kepada mereka, menzalimi mereka, membunuh mereka dengan satu alasan bahwa mereka sesat. Allahu Akbar. Apakah engkau itu hakim yang harus menghukumi orang? Bukankah kata Nabi, dan Allah sendiri dalam hadis qudsinya mengatakan bahwa kehormatan manusia, Al-Quran mengatakan bahwa ketika Anda membunuh satu orang saja, Al-Quran tidak mengatakan bahwa orang yang Anda bunuh ini apakah kemudian agamanya apa, pokoknya siapa saja. Anda bunuh satu orang, agama apa saja dia, tanpa ada izin dari Allah, izin dari Allah, agama Allah. Sama dengan Anda membunuh seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Kehormatan Baitullah, kehormatan Ka'bah kalah dibandingkan dengan kehormatan manusia. Kalah. Coba. Tapi kemudian semua hal-hal seperti ini kita anggap nggak ada, kita anggap biasa-biasa saja. Kita mudah menyakiti orang lain. Kenapa? Karena itu tadi, semangat keislaman kita hanya pada kulitnya saja. Kita tanpa sadar, kita dijauhkan dari hal-hal yang bersifat manusiawi, hal-hal yang bersifat manawi, spiritual. Kita hanya didorong menganggap bahwa Islam itu ya udah, kamu ibadah saja, kamu sholat saja, kamu memperbanyak ruku dan sujud saja, kamu memperbanyak haji dan umroh saja. Dan kemudian kita terbius dengan hal-hal seperti itu. Kita bisa berulang-ulang kali haji kalau bisa. Songkok haji itu kita tumpuk-tumpuk, karena kita udah berhaji berulang-ulang kali. Seandainya bisa, karena kita bangga dengan apa? Dengan simbol itu. Naik haji pakai songkok haji, ya udah kita dikenal sebagai orang yang sudah naik haji. 2 kali naik haji, kalau bisa kita tumpuk lagi satu songkok haji. 3 kali kita mau tumpuk lagi supaya kita bisa dikenal. Oh, berapa kali engkau naik haji? Oleh hal-hal yang bersifat kulitnya saja, tanpa disadari loh. Musuh Islam, iblis itu pintar benar. Syaitan itu jago luar biasa, sangat jago dia. Dia bengkokkan orang tanpa sadar udah bengkok. Benar. Terkadang kita ini sudah berada di siratal mustaqim, di jalan yang lurus, udah berjalan, udah kita merasa oh udah benar-benar kita nih, merasa kayak gitu. Tapi ternyata kita sampai di ujung jalan, kita lihat kita tersesat. Itu kalau ada orang yang menyadarkan kita. Terkadang kalau orang terlalu fokus kepada dirinya, ini kan bahayanya takabur, bahayanya ujub melihat diri. Bahaya benar. Makanya nggak salah kalau kata Nabi bahwa orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang ujub itu nggak mampu mencium bau surga, nggak mampu mencium aja nggak mampu, apalagi masuk.
Karena memang bahaya benar tuh. Dia nggak mampu mendengar nasihat, nggak mampu melihat kekurangan, nggak mampu melihat aibnya, nggak menerima kritikan. Dia anggap bahwa orang-orang yang memberi nasihat dia, orang yang membenci dia, orang yang tidak senang kepada dia. Karena udah bahaya benar. Makanya kata Nabi bahwa sifat takabur sedar saja masih ada di dalam batin kita, di dalam hati kita, kita nggak bakalan masuk surga. Sebab itu pada akhirnya yang akan menutupi pintu surga tersebut, itu yang akan menghalangi pintu surga. Kita nggak tahu jalan surga kemana. Tertutupi loh, zulumat, gelap. Tertutupi oleh apa? Oleh hawa nafsu kita, oleh aku kita tertutup. Kita hanya melihat diri kita, cerminan kita ya kita aja. Makanya pintu surga yang begitu terang, yang begitu indah, yang begitu mengasyikkan, dia nggak lihat lagi. Makanya coba Anda lihat, orang kalau sudah melihat diri dia, itu kan susah banget. Kalau misalnya ada orang yang menyalahkan dia, bahkan dalam berbuat baik saja dia susah. Kenapa? Karena takut nanti orang tidak menganggap kebaikan dia itu baik. Dia selalu menunggu pujian orang. Kan susah benar tuh, terikat dengan amal kebaikan dia. Nah itu bahayanya. Makanya kenapa kita disuruh untuk menjauh dari hal-hal seperti itu. Ini tanpa disadari, dan ini perlu kita hidupkan tradisi seperti ini di bulan Rajab ini. Ya, perlu dihidupkan benar. Hidupkan malam-malam, jangan hanya sendiri. Bangun majelis taklim, bangun dirikan untuk majelis zikir bersama-sama. Hidupkan itu. Itu sangat bagus. Apa saja dihidupkan. Kita ingat Tuhan. Kan Allah bilang, ingat aku. Dalam keramaian, walaupun dalam kesendirian. Tapi kalau dalam keramaian, Masya Allah, Anda bisa memanggil banyak orang untuk ingat kepada Allah. Itu luar biasa. Makanya kenapa tradisi-tradisi yang bersifat sosial itu begitu diagung-agungkan oleh Islam. Kenapa penekanan pada sholat jemaah itu begitu besar? Sebab Anda kalau melihat, apa sih untungnya orang sholat jemaah? Khusyuk enggak? Khusyuk enggak? Benar. Anda kalau sholat jemaah khusyuk enggak? Kenapa? Anda terganggu dengan sekitar Anda terkadang. Belum lagi kalau imamnya Anda lihat cara sholatnya begitu cepat. Belum lagi di sekitar Anda pakai baju macam-macam tuh yang bergambar yang nggak karu-karuan. Kan terkadang memecahkan kehusyuan kita. Tapi kenapa tetap harus ditekankan? Harus tetap hidupkan sholat jemaah. 70 derajat, 27 derajat. Kan seperti itu. 700 derajat. Dalam hadis-hadis dikatakan seperti itu. Sebab tujuannya tidak lain apa? Tidak lain. Itu tadi tradisi mau dihidupkan, kebersamaan itu mau dihidupkan. Itu tujuannya. Bukan hanya sekedar beribadah saja, bukan. Tapi bagaimana diri kita mampu mewarnai orang lain, mampu memberi cahaya kepada orang lain, mampu dirasakan sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang diinginkan. Jadi cahaya kita mampu dirasakan sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih sayang itu mampu dirasakan oleh seluruh dunia kalau perlu. Itu yang diinginkan dari Islam. Dan di bulan Rajab itu ya harus seperti itu. Hidupkan, panggil kelompok pengajianmu, hidupkan malam itu dengan malam-malam ibadah. Baca doa seminggu sekali kalau perlu, malam Jumat kalau perlu. Kenapa tidak? Banyak doa yang perlu kita baca. Banyak hal yang perlu kita hidupkan. Dalam majelis ta'lim misalnya, itu luar biasa. Di bulan Rajab lakukan itu. Supaya kita bisa dicintai oleh Allah. Allah kalau udah cinta, Allah kalau udah senang sama kita, kita kan dipandangi. Kalau dipandangi, dicurahkan rahmat. Kalau rahmatnya Allah udah datang kepada kita, Allahu Akbar, Anda nggak ada susahnya tuh. Karena rahmat Allah itu bersifat menyegarkan, bersifat menyenangkan. Kalau orang stres, orang susah, orang suka mengeluh, itu yakin nggak ada rahmat di dalam, nggak ada cinta di dalam. Itu yakin. Makanya agama itu ya dibentuk dengan rahmat, dibentuk dengan cinta. Makanya kenapa Rasulullah pengutusannya Nabi itu disyaratkan dengan diikat oleh rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya tidak mengutusmu kecuali apa ya Rasulullah?
Wa ma arsalnaka, aku tidak akan mengutusmu, tidak aku utus dirimu, tidak aku turunkan dirimu, aku tidak angkat dirimu sebagai seorang rasul, kecuali apa? Kecuali dengan satu syarat, memberikan apa? Rahmat. Jadi Rasulullah kerasulannya disyaratkan untuk menyebarkan kasih sayang. Dengan kata lain, kalau Rasulullah tidak memberikan rasa kasih sayang, rasa ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, berarti kerasulan Rasulullah nggak diakui, diangkat sama Allah, diambil sama Allah, dicabut. Nih, dicabut. Dan itu pun bukan hanya kepada kelompoknya, lil alamin, seluruh alam semesta, seluruh alam wujud yang bertingkat-tingkat tuh. Kita kalau berbicara tentang alam wujud, tapi oke, kita nggak mau masuk ke wilayah itu. Seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dan Allah pun mengatakan hal itu. Dia Rabbul Alamin, dia Tuhan untuk seluruh alam. Siapa saja kafir, mau musyrik, Allah tetap Tuhan untuk mereka. Kalaupun mereka tidak mengakui, itu bukan urusannya Allah, tapi rahmatnya Allah selalu Allah curahkan sama kepada mereka. Begitu juga dengan kita. Allah memberi bukan karena mengharap imbalan. Dia tahu bahwa diri dia punya sesuatu. Allah tahu bahwa dia punya kasih sayang. Allah tahu bahwa dia punya rahmat. Allah tahu bahwa dia punya cinta. Ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki hal tersebut, Allah hanya berpikir bagaimana rahmatnya, kasih sayangnya dia, rezekinya dia, apa yang dia miliki, itu dirasakan oleh orang yang ada di sekitar dia. Itu saja dia nggak tahan. Wong Allah itu bukan sosok yang bakhil. Allah nggak bakhil sehingga dia mau menahan rahmatnya dia. Ud'uni astajib lakum. Kau datang memanggilku, berteriak kepadaku, menyebut namaku, astajib lakum. Aku berikan apa yang kau inginkan. Allah nggak bakhil, Allah berikan. Beda dengan kita. Kalau kita kan masih ada sifat bakhil. Jadi memberi dilihat dulu, ada untung ruginya nggak untuk kita. Itu kalau kita, karena memang kita belum punya apa-apa. Makanya kita selalu takut nanti habis, nanti nggak diakui, kan seperti itu. Kan ada rasa takut. Rasa takut itu hijab besar. Anda takut memberi. Anda kalau punya uang 1.000, kemudian ada orang yang meminta kepada Anda uang 10.000, dia minta. Semua dia minta dari Anda. Anda sanggup nggak memberi? Enggak. Kenapa? Karena Anda masih memikirkan diri Anda. Apa yang harus saya makan? Saya kan masih hidup. Saya kan masih butuh. Kan kita ada rasa takut. Tapi kalau Allah enggak. Kenapa? Karena enggak ada lagi pemberi untuk dia. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah, orang datang kepadanya, siapa saja yang datang meminta, dia beri. Sampai pada akhirnya apa? Diri dia habis. Itulah habis. Karena seluruh diri Rasulullah adalah citra kasih sayang. Dan kita ingin seperti itu. Kita ingin menjadi sosok. Ketika kita mengatakan bahwa beliau adalah uswah, ini yang mau kita ikutin dari Nabi. Uswatun hasanah, Allahu Akbar. Sosok panutan yang hasanah, yang baik. Ini, jadi kita ingin mengikuti Nabi, ya hal-hal seperti ini. Ini kesempatan kita di bulan Rajab ini, belum lagi di bulan Sya'ban. Allahu Akbar. Tuh, di sana lagi. Bagaimana kita harus menghidupkan itu, bukan secara pribadi, enggak. Jangan. Hidupkan beramai-ramai. Bagus tuh ada majelis zikir. Bagus, hidupkan tuh. Bagus bener. Kan enak tuh di satu ruangan mendengar satu doa, munajat, zikir, nama Allah dipanggil-panggil, diulang-ulangin. Dan yakin ketika Anda berkumpul seperti itu, sayap para malaikat sedang mengayomi Anda. Dia bentangkan sayap rahmatnya. 4 penghulu para malaikat datang ke tempat tersebut. Datang, Jibrilnya datang, Mikailnya datang, Israilnya datang, Israfilnya datang. Ini 4 penghulu para malaikat datang. Jibril membawa apa? Membawa ilmu, pengetahuan. Orang-orang yang ingat kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan kebijakan
Jibril memberi itu kepadanya. Mikail, dia beri Anda rezeki. Orang ingat sama Allah, selalu bergelimang dengan rezeki, dia tenang. Dia tenang, rezeki Allah tercurah kepada mereka. Israfil memberikan kebahagiaan, kehidupan. Kehidupan adalah ketenangan. Anda tenang ketika Anda berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah. Bukankah begitu? Ketika Anda berdoa, Anda melepaskan beban Anda serahkan sama Allah. Ya Allah, aku serahkan nih masalah saya. Pada saat itu kan plong Anda, hidup Anda plong. Karena beban Anda serahkan tuh. Israfil datang, dia berikan Anda ketenangan. Israel, dia ambil tuh hal-hal buruk dari diri Anda. Dia ambil. Israel bersifat menghancurkan hal-hal yang buruk. Al-maut, menghancurkan. Sehingga Anda selalu dalam kondisi ingin memberikan ketenangan, kedamaian kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda tidak ingin menyakiti mereka. Enggak ingin menyakiti. Karena Anda sudah nggak punya tuh unsur-unsur negatif dalam diri Anda. Itu. Allahu Akbar. Ini bulan Rajab. Mari kita hidupkan. Mari kita hidupkan. Jangan kita sia-siakan. Jangan Anda sia-siakan. Allahu Akbar. Mari. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.